Suma dan Muaka saya salut keren. Selfie bukannya dari dulu sama orang Paling maksudnya kamera semua. Shalom. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah duka di tempat ini atas meninggalnya orang tua kita terkasih Ibu Martina yang tutup usia dalam umur ke-84 tahun 3 bulan. Yang kami hormati Ibu Pendeta Jemaat ONKP Depok, yang kami hormati rekan-rekan Majelis Jemaat ONKP Depok beserta seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Terlebih-lebih yang kami kasihi keluarga, saudara kami, abang kami, Ama Inanafa Maruau, beserta anak kami Frans juga yang sudah datang, keluarga yang sedang berduka pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kami dari Jemaat ONKP Depok turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga atas meninggalnya orang tua kita ini. Untuk itu, izinkan kami membawakan ibadah penghiburan yang bisa menghibur dan menguatkan keluarga besar duka pada saat ini. Adapun yang menjadi rangkaian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian ada doa pembukaan nanti yang disampaikan oleh hambanya Bapak Wakil Ketua Majelis Jemaat ONKP Depok, Bapak SNK Karinus Dule STH. Kemudian kata-kata penghiburan nantinya yang akan disampaikan oleh hambanya Ketua Diakonia Komisi Pelayanan Diakonia ONKP Jemaat Depok. Terpuji nama Tuhan. Yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga Bapak Ama Inanafa Maruau. Yang kami hormati Ibu Pendeta Jemaat, yang kami hormati seluruh jajaran majelis yang ada di tempat ini, yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang berkenan hadir dalam doa penghiburan pada malam hari ini. Sebelum kami menyampaikan kata penghiburan mewakili Majelis Jemaat ONKP Depok, kembali kami menyampaikan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ada pikiran kita bagaimana ada kesempatan lagi, tetapi semua yang terjadi ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Dan memang melalui kematian juga disitulah jalan kita untuk bisa menghadap Sang Khalik.
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita imani. Jadi kehadiran kami di tempat ini, kehadiran majelis jemaat, seluruh jemaat UNKP Depok, kami memberikan ibadah doa penghiburan. Secara manusia kami tidak bisa memberikan penghiburan bagi keluarga, tapi hanya kami meminta kepada Roh Kudus untuk menghiburkan keluarga dan menguatkan, supaya apa yang terjadi bisa kita ikhlaskan, biar juga orang tua kita ini dia tenang kepada, kita percaya bahwa kematian orang tua kita ini adalah beliau telah damai bersama Bapa di surga. Jadi kita dari Gereja UNKP Depok, berhubung orang tua kita ini juga sebagai jemaat definitif, dan atas nama Gereja UNKP Depok siap memberikan pelayanan penuh kepada keluarga, baik lewat ibadah penghiburan malam ini, dan kalau tidak salah besok ibadah pelepasan dan tutup peti. Kami tidak banyak memberikan kata-kata penghiburan, hanya Roh Kudus yang mampu menghiburkan keluarga. Jadi bila kehadiran kami di tempat ini tidak begitu memuaskan, mungkin jemaat kita tidak semua hadir, bahkan majelis juga tidak semua hadir, kami juga memohon maaf karena waktu atau kesempatan yang tidak memungkinkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Pendeta Jemaat UNKP Depok, yang kami hormati pengurus Jemaat UNKP Depok, dan yang kami hormati rekan-rekan Majelis UNKP Depok, dan yang kami hormati khusus diakonia, komisi diakonia dan komisi perempuan, dan yang kami hormati seluruh yang telah hadir di tempat ini. Kita sangat berterima kasih dan syukur kepada Tuhan kita bisa bersama-sama di tempat ini, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan ucapan doa maupun melalui medsos maupun secara langsung. Kami sangat berterima kasih, dan kronologinya sebenarnya orang tua kita 2 minggu yang lalu, pas hari Minggu tanggal 12, yaitu biasanya pagi-pagi memang dia udah rutin, orang tua kita itu dia udah duluan bangun kalau memang hari libur. Tapi kalau memang sekolah ya kita duluan bangun, ya, mungkin jam 5, jam 9 kita udah bangun. Jadi kebetulan waktu itu hari Minggu, dia orang tua kita yang duluan bangun sekitar jam 6:30. Contoh di dapur, sebenarnya kalau dia ada hanya untuk memisahkan sendok dan garpu, tahunya dia ada jatuh. Jadi kedengarannya itu dari garpunya, tapi Timothy langsung keluar, mama, bapak ama udah jatuh. Katanya kan keluar semuanya, terus di dapur di dekat meja itu ya udah tergetak, ya itu nggak bisa ngomong. Terus diajak ngomong sekitar 10 menit baru bisa sadar
baru bisa ngomong. Dan kami angkat di kamar, ditanyain kenapa, terpeleset atau apa. Enggak, ini terus jatuh aja. Jadi kita doakan, kita kasih minyak untuk mulut. Yang mana yang sakit katanya paha, yang sebelah kiri atas ini. Ya memang benar dia tuh agak biru, ya kan? Jadi nggak selang berapa hari, 1 hari itu ya kami panggil Ibu Inaaro di rumah untuk diurut. Ya, dia bilang memang ini yang sakit, memang benar agak-agak sedikit keseleo. Jadi nggak puas, kita bawa ke rumah sakit hari itu. Jadi memang pada saat itu dibawa ke rumah sakit, tensinya memang tinggi, sekitar 175/90 ya. Jadi mungkin pada saat jatuh itu mungkin ya lagi darah tinggi. Ya, namanya juga orang tua, tapi memang setiap malam dia agak malam. Kalau memang ada orang tua, kita memang harus jangan sampai malam-malam kalau tidur. Memang orang tua juga memang ada kerjaannya, cuma dia kadang-kadang jam 11 malam mau tidur, bangun jam 6, jam 7, ya mungkin kekurangan tidur atau apa. Sehingga pada dari sejak udah dibawa ke rumah sakit sampai sekarang ini nggak bisa duduk, hanya tidur dan dikasih makan. Kalau makan biasa, porsinya seberapa dia habis. Ya. Cuma tadi pagi itu memang agak beda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Itu susah sekali buka mulutnya untuk sarapan, bukan untuk makan siang, sarapan. Sampai nggak habis. Biasanya habis kalau sarapan itu dia habis. Kemarin habis, cuma hari ini aja nggak habis. Ya udah, dikasih obat, ya bisa berangkat ke gereja tadi. Jadi kenapa? Ya udah tunggu aja. Terus saya ke gereja, sehingga saya juga tadi itu agak telat. Jadi saya itu ikut rapat sampai saya sempat tanda tangan daftar hadir. HP saya tidak aktif, cuma saya di konfirmasi sama Ibu Nevi, sehingga saya berangkat. Ibu nggak bisa bergerak, hanya Ibu nggak bisa bergerak, tapi sehingga saya sampai di rumah, ya Ibu kita sudah dipanggil Maha Kuasa sekitar jam 14.27 tadi siang. Jadi ini semuanya mungkin suatu kehendak Tuhan. Dia sudah berumur 84 tahun 3 bulan ya. Jadi kami bersama-sama dengan orang tua kita ini sudah hampir 20 tahun sebenarnya. Sebelumnya di sini 15 tahun. Kalau sama Mama Nafa mungkin sampai 20 tahun. Sebelum saya menikah, dia udah sama Mama Nafa. Jadi mungkin bersaudara di kota Jabodetabek hanya 1 orang yang ada di Bekasi. Tapi dia mungkin dalam perjalanan. Yang masih ada yang di Palembang 1 orang lagi perempuan. Nah, dan mungkin besok baru nyampe. Mereka mau ke sini juga. Jadi kami sangat berterima kasih, kami ulangi atas kehadiran semua jemaat ONKP semua, maupun juga adik-adik saya, saudara saya, Ibu Nena Fred, Makesa, Ina Andrew, Mak Eta.
Kami sangat terima kasih lagi. Semoga Tuhan yang membalasnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Kalau ada yang kekurangan, mohon dimaafkan. Wabai tapi pun jauh. bersukacita di dalam setiap apa yang telah terjadi, untuk dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam menerima, bahkan untuk sabar dan tabah. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami, sebab hati kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu yang namanya dengan kematian, siapapun, mau itu orang kaya, mau orang miskin, mau orang hebat, mau orang sederhana, tidak akan kita bisa mengelak. Ketika kita lahir, berarti kematian juga akan menunggu. Kita yang sudah berkumpul di tempat ini, kalau dikasih pertanyaan mana yang lebih kita pilih, hidup atau mati? Tentunya kalau kita memilih untuk hidup, berarti mati juga akan menunggu kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Tuhan malam hari ini hanya untuk mendahulukan kita. Hanya berbeda waktu saja. Mungkin waktu orang tua kita dipanggil sekarang ini, dan kita juga belum tahu kapan Tuhan akan memanggil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tak pernah Tuhan merancangkan hal yang buruk, dan tak pernah Tuhan merancangkan hal kecelakaan di dalam setiap kehidupan orang. Mungkin secara manusia kita tidak mampu untuk menerima kenyataan, apalagi kalau dikatakan orang tua yang kita kasihi, orang tua yang kita cintai, berarti seakan-akan perasaan kita biarlah selama-lamanya kita bisa bersama. Tetapi apalah yang mau dikata, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jadi seperti di episode kita tadi, dia katakan di situ, jangan seperti orang lain yang berduka cita, yang tidak mengenal Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Nanafa sudah menerima Yesus atau percaya Yesus, bahwa orang tua kita ini adalah bukan akhir dari kehidupan. Karena orang tua kita ini dia adalah mati di dalam Tuhan, atau sudah mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk menerima keselamatan. Berarti kematian ini bukan akhir dari kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita itu, kematian adalah bukan akhir dari segalanya. Seperti yang kita baca di ayat firman Tuhan malam hari ini, dia katakan di situ, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setiap kita orang percaya, tentunya kita mengimani bahwa ketika kita mati dan kita akan dibangkitkan kembali nantinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus buat keluarga Bapak Ibu Nanafa, saya sudah katakan bahwa sungguh indah rencana Tuhan di dalam kehidupan orang tua kita ini. Bahkan Tuhan telah memberikan bonus
bonus umur yang panjang. Belum tentu kita ini yang ada di tempat ini bisa sampai seperti umur orang tua kita ini. Bahkan bonus 4 tahun Tuhan telah anugerahkan kepada orang tua kita ini. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Bahkan Mama Nafa secara khusus, Tuhan telah memberikan kesempatan buat Mama Nafa untuk menjaga orang tua kita ini. Bahkan sebelum menikah, orang tua kita ini sudah bersama-sama, dan sudah menikah, Mama Nafa masih bertanggung jawab untuk menjaga orang tua kita ini. Bersyukur Mama Nafa. Di akhir-akhir ini, Bapak Abel-Abel Kezatua Dani, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Di detik-detik terakhir, di masa-masa kritis, Tuhan sudah memberikan kesempatan buat keluarga untuk menjadi berkat di dalam kehidupan orang tua kita ini. Jadi, jangan seperti orang yang berduka atau orang lain yang tidak mengenal Tuhan, berlarut-larut di dalam duka cita. Tetapi setiap kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berarti pengharapan kita ada di dalam Yesus. Dia itu hanya mati secara tubuh, rohnya adalah ada bersama dengan Tuhan. Jadi malam hari ini, firman Tuhan ini adalah percakapan antara Maria dan Yesus. Dia mengadakan mujizat kepada saudaranya Lazarus bahwa 4 hari sudah mengalami kematian. Tetapi apa yang Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi buat kita semua yang masih memiliki nafas kehidupan sampai saat ini, orang tua kita sudah mengakhiri pertandingannya di muka bumi ini. Kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan akan memanggil kita? Apakah kita sudah siap untuk menerima panggilan Tuhan? Jadi, jangan kita menangisi orang yang sudah meninggal, tetapi pribadi kita untuk mempersiapkan diri. Karena orang yang telah dipanggil oleh Tuhan sudah tenang dan sudah damai. Jadi, pribadi kita yang masih hidup ini, bagaimana kita untuk mempersiapkan diri? Bagaimana kita untuk mempersiapkan diri di sisa kehidupan ini? Orang yang sudah ada di dalam Tuhan, tentu pengharapannya tidak akan pudar dan tidak akan lemah, sebab kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi buat keluarga di tempat ini, segala sesuatu Tuhan buat sesuai dengan rencananya. Apa yang tak pernah kita pikirkan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Jadi lelah Mama Nafa untuk menjaga orang tua kita ini, Tuhan akan perhitungkan. Bahkan bersyukur di tangan Mama Nafa, orang tua kita ini menghembuskan nafas terakhir. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan merencanakan hal yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Jangan bersedih dan jangan berlarut di dalam duka, sebab kita sudah percaya Tuhan. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan, dan kita juga selagi masih ada nafas kehidupan, persiapkanlah diri masing-masing. Ketika kita sudah tiba waktunya akan dipanggil kembali, kita sudah siap untuk menghadap Sang Pencipta. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana ya Tuhan orang tua kami yang telah Engkau panggil kembali, Engkau telah menempatkan di sisi-Mu ya Tuhan, dan Engkau telah memberikan kedamaian
bahkan untuk menenangkan jiwa dan rohnya ya Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat keluarga Bapak Ibu Ina Nafa. Tuhan kuatkan mereka, berikanlah penghiburan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dalam menerima kenyataan ini tidak akan berlarut di dalam duka, sebab kami percaya Engkau ya Tuhan, dan pengharapan kami ada di dalam Engkau, dan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menerima, untuk mengikhlaskan orang tua yang kami cintai ini. Ya Tuhan Yesus, keluarga besar, baik yang ada di Bekasi yang akan menuju tempat ini, bahkan yang ada dari Palembang esok hari, Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan. Tibakanlah mereka di tempat ini ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus bisa bersama-sama kami di tempat ini. Bapa di surga, rencana esok hari orang tua kami ini akan dikemulikan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara yang kami lakukan. Biarlah Tuhan campur tangan, memberikan kami waktu yang terbaik, sehingga kami bisa mengantarkan ke tempat yang terakhir orang tua kami ini. Dan biarlah keluarga juga Tuhan Yesus senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan di dalam setiap kenyataan yang terjadi. Tuhan Yesus yang baik, penjagaan yang sempurna, perlindungan yang aman akan menjadi bagian keluarga, sehingga mereka juga Tuhan Yesus bisa menyaksikan kasih Tuhan lewat kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu esok hari. Biarlah mereka juga Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan kami untuk mengantarkan orang tua kami ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat acara malam hari ini yang sebentar lagi kami akan mengakhiri. Keluarga Tuhan Yesus yang kami tinggalkan di tempat ini, Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami yang akan pulang juga, Tuhan memberkati kami di dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan untuk kami bisa melaksanakan segala acara yang kami lakukan esok hari. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Kita naikkan pujian. Tenanglah kini hatiku. Ada
bersuka cita di dalam setiap apa yang telah terjadi, untuk dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam menerima, bahkan untuk sabar dan tabah. Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami, sebab hati kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tidak datang, jago toko siap. Berarti nggak salah. Itu masa juga Malam ya, tidur ya. oh nangis terus kali boy sepanjang jalan. Iya. Cinta pada diri. Dari kecil dia. Dan tadi ya. Yo dari dari masih kita. Apa ini? Di distrik. Orang ini katanya habis Lalu si kakinya kemarin dua orang dari sekali itu bengkaknya sudah sekitar. Kalau di pantai sakit parah. Iya dong. Oh, udah saya. Saya bukan bapak Nafa. Mama hanya itu iya. Pada waktu itu sekolah zaman Belanda di Kota Padang. Pada umur 18 tahun ia hijrah atau merantau pindah ke Kota Palembang sekitar tahun 50-an setelah Indonesia merdeka. Dan ia bekerja di suatu perusahaan farmasi sampai tahun 1963 ia menemukan jodohnya, ibu bapak kami, dan menikah dengan nama Tuan Cik. Dari pernikahan itu ia mempunyai 6 anak-anak, 1 laki-laki dan 5 perempuan, dan memiliki 12 cucu dan 3 cicit. Dari 6 anak yang sekarang ada tinggal 3 orang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya papa kami juga sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2016. Mama adalah wanita yang kuat, yang hebat, mandiri, yang mendidik kami boleh ada sekarang ini, dan tidak pernah mengeluh sekalipun dia sakit hingga akhir hayatnya pada tanggal 26 bulan 6 tahun 2022 sekarang pada pukul 14.20 hari Minggu. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Kami sebagai anak-anak bangga dengan memiliki seorang ibu yang sangat hebat itu, dan kami sebagai anak-anak sangat berterima kasih atas segala kasih perjuangan mama kami yang membesarkan kami hingga saat ini. Kami sangat kehilangan kehilangan ibu kami, dan sampai saat ini kami juga masih berduka. Tapi itu semuanya adalah kebaikan dia, karena Tuhan lebih sayang dia, lebih mengasihi dia, dan dia sekarang sudah ada di surga. Selamat jalan Mama, Tuhan mengasihimu. Amin. Terima kasih. Salam. Tuhan yang membalas itu semuanya kepada kita semuanya. Seterusnya kronologinya orang tua kami ulangi. Dia sakit itu sebenarnya hanya 2 minggu. Sejak dia tanggal 12 pas 2 minggu sampai sekarang. Pagi-pagi dia tuh bangun jam 6:30. Sebenarnya kami yang duluan bangun, tapi ini kan hari Minggu ya, kami agak kesiangan.
Kalau hari biasa, sebenarnya kami jam 5 udah bangun, atau jam setengah 6 paling telat. Jadi ini kebetulan hari Minggu kami yang telat bangun sehingga dia yang duluan. Mama yang duluan bangun. Sehingga dia itu membereskan suatu memisahkan garpu sama sendok di dapur, hanya memisahkan. Dia jatuh. Sehingga anak kami Timothy langsung bangun. Dia mau lihat, Mama, Ama udah jatuh. Oh ya, terus udah nggak bisa bergerak. Kami lihat berapa menit baru dia sadar. Terus secara singkat kami tanya, kenapa jatuh? Kepleset atau ada apa? Enggak, jatuh aja. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian seluruh. Berharga di mata Tuhan kematian seluruh orang, semua orang yang dikasihinya. Amin.
Yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam acara kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku yang bimbing ku di malam pun tentram. Damai sejahtera menyertai engkau, karena Allah mengasihi saudara kita ini dan memanggilnya kembali. Oleh sebab itu kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, dan kita menguburkan jasadnya di ladang Tuhan. Dari tanah engkau kembali menjadi tanah, dari abu kembali menjadi abu, dan dari debu kembali menjadi debu. Pengharapan kita teguh bahwa kebangkitan dan kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus yang telah hidup kembali dari antara orang mati. Tetapi Allah yang menciptakan engkau dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dari dosa, dan Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam hidup yang kekal. Dialah yang memelihara abu jenazahmu sampai akhir zaman. Amin. Diturunkan. Keluarga coba dilihat Pak. Lurus ya. Pas. Lurus. Cukup. Lurus ya. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah melawat maut, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Engkau berasal dari tebu tanah, dan sekarang kembali menjadi debu tanah dari mana engkau berasal. Disinilah jasadmu kami kuburkan, dari tanah kembali ke tanah, dari abu kembali ke abu, dan dari debu kembali menjadi debu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menganugerahkan kebangkitan dalam sukacita dan menerima kehidupan yang kekal. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selamat jalan orang tua kami, damai bersama Bapa di surga. Amin. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Roh Kudus hiburku. Kami yang hadir, pekan lebih jemaat di Ajar Beradu.
cucu dan cicit. Masih banyak ada di sini kok. Kenapa ya? Ya udah nanti dikasih beli jajan. Pemakaman untuk almarhumah yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Martina ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saya mewakili seluruh